Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Salam sehat dan salam damai bagi kita sekalian. Kasih seringkali hanya sekedar menjadi slogan. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tidak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan yang nyata. Mari kita akan bersama mengikuti kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu dengan tema Hati yang penuh belas kasih dengan subtema kepedulian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap hal yang baik yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami mempercayakan kapel virtual ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Bapa Surgawi, di kesempatan ini kami bersatu hati datang di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu. Kami rindu untuk diubahkan Tuhan.
Dan kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Beri kami hikmat, pengertian, untuk kami beroleh pengertian dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di kesempatan ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di minggu ini kita masih belajar hati yang penuh belas kasih. Di dalam Efesus 5 ayat 15 ini, Rasul Paulus menasihati, menghimbau untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita hidup. Baik itu pikiran kita, mata kita, tindakan kita, dan perkataan kita. Semuanya sebagai pribadi yang arif. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arif artinya bijaksana, cerdik, paham, berpengertian. Sedangkan bebal di situ diartikan sukar mengerti, tidak tanggap, tidak paham, tidak mau menerima nasihat, tidak mau terima teguran. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Sudah arifkah kehidupan kita, baik itu di rumah, di pekerjaan, maupun di tengah-tengah masyarakat? Hidup bebal berdampak sangat tidak baik. Di Amsal dikatakan, digambarkan di situ, dampak dari kebebalan itu adalah memedihkan, menyedihkan, memalukan, merugikan, baik bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain. Orang arif adalah orang yang bijaksana dan berpengertian. Artinya, tentu dalam setiap tindakannya dia akan memikirkan apakah tindakannya ini sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita dapat hidup dengan arif yang diwujudkan dengan dipenuhi cinta dan belas kasih kepada sesama. Yang kemudian hal tersebut tampak dalam setiap tindakan kita, seperti contoh kepedulian kita pada sesama. Tidak sedikit orang yang saling tidak peduli lagi di masa saat ini. Cuek, tidak peduli dengan lingkungan yang ada. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun, di tengah pandemi ini, justru kita dicelikkan bahwa kepedulian kepada sesama itu sangatlah penting. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada dua kekhawatiran yang begitu besar bagi kebanyakan orang. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah perekonomian. Di situasi inilah saatnya kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang arif. Dengan tindakan, dengan contoh, kita menjaga kesehatan diri kita sendiri, menjaga kesehatan orang lain. Kita mengikuti protokol yang benar dimanapun kita berada. Memakai masker dengan tepat, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Dengan melakukan semua itu adalah wujud dari belas kasih kita kepada sesama. Mau peduli, menjaga, melindungi orang-orang di sekitar kita. Dan masalah yang kedua adalah perekonomian. Dalam kondisi saat ini, perekonomian menurun. Namun puji Tuhan, pemerintah mengucurkan bansos untuk membantu warganya yang terdampak oleh COVID-19 ini. Namun dengan demikian itu tidak menutup kemungkinan juga bagi kita untuk kita juga ambil bagian, ambil kesempatan untuk kita menolong orang-orang di sekitar kita.
kita bisa melihat orang-orang di sekitar rumah kita maupun di sekeliling kita. Banyak orang yang terdampak akan COVID ini. Minggu kemarin, saya mendapatkan satu kesaksian yang luar biasa dari seorang pasien. Pasien ini dirawat di lantai 3 dan dia di kelas 3. Dia menceritakan bagaimana mujizat itu terjadi pada dia. Dia merasakan bagaimana sukacitanya ketika dia menceritakan itu. Dia kisahkan ketika dia sakit, dia sampai pingsan dari rumah dibawa ke rumah sakit. Karena keluarga gugup, jadi mereka tidak membawa uang pun mereka datang. Dan ketika di sini dicek, ternyata BPJS-nya itu tidak bisa digunakan. Dia tahu, karena dia sadar, memang selama 1 tahun itu dia tidak mampu untuk membayar BPJS itu. Dan denda yang harus dibayar, yang harus dilunasi itu sebesar 3 juta kurang 200.000. Keluarga ini panik, keluarga ini sedih bagaimana nanti harus membayar denda itu. Kalau tidak dibayar, takutnya biaya rumah sakit lebih mahal dari denda itu. Si ibu itu menangis dan bapaknya pun tidak bisa hanya tinggal diam menemani istrinya, tetapi bapaknya meninggalkan dia pulang untuk mencari pinjaman. Sementara ibu itu menangis sampai dia tertidur. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia melihat ada uang di sampingnya. Si ibu itu menanyakan kepada orang-orang di sekitarnya, baik pasien maupun penunggu pasien di ruangan itu. Dan orang di situ menyampaikan bahwa itu adalah titipan dari seseorang yang tidak mau diketahui namanya, tidak mau diketahui alamatnya. Si ibu itu sangat-sangat bersukacita. Suaminya, keluarganya sangat bersukacita. Tapi Bapak Ibu, ada yang lebih bersukacita lagi, yaitu adalah orang yang sudah memberikan bantuan itu. Dia bersukacita bagaimana dia merespon kasih Tuhan di dalam dirinya, belas kasih yang ada dalam dirinya itu lahir dengan kepedulian ketika dia memandang sekelilingnya. Kita bisa lihat bagaimana kelas 3 ya, tetapi mereka mau peduli dengan orang yang lebih membutuhkan. Saya yakin orang itu sangat bersukacita, orang itu sangat berbahagia. Bagaimana kita? Mari kita hidup arif, mari kita hidup peduli, supaya kita pun juga merasakan sukacita itu. Mari kita hidup dengan mengikuti keteladanan kasih Kristus yang berbelas kasih dalam bertindak, dalam memandang sekeliling, memandang orang lain di sekitar kita. Dengan menjadi pribadi yang berbelas kasih, kita sebenarnya sudah menunjukkan kepada dunia siapa pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Mari kita terus menjadi saksi melalui kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, dan kelemah lembutan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah yang berbelas kasih atas kami manusia yang berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kepedulian Engkau atas kami semua. Dan biarlah keteladanan itu ada dalam diri kami masing-masing Tuhan. Untuk kami memiliki hati penuh belas kasih, untuk kami memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih Engkau. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, sarana Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan hari ini, karena berkat dan kasih-Mu yang Engkau limpahkan atas kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh tetap ada, bahkan tetap sehat karena pertolongan Tuhan. Dan kami membawa ya Tuhan setiap beban doa kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau melawat, Engkau memimpin para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati dan juga wali kota, kepada para camat, kepala desa, lurah ya Tuhan, bahkan sampai RT ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melawat mereka satu persatu ya Tuhan, supaya mereka memiliki tanggung jawab di dalam menangani secara khusus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, seluruh pemimpin bangsa kami bergandeng tangan, saling bahu-membahu untuk mengentaskan dari masa pandemi ini ya Tuhan. Tanpa campur tangan-Mu mereka mungkin tidak akan mampu ya Tuhan. Tapi karena campur tangan Tuhan yang luar biasa, mereka menjadi mampu bahkan lebih cepat dari apa yang kami pikirkan. Engkau melawat ya Tuhan para pemimpin bangsa kami, supaya mereka juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bebaskan mereka dari iri dan dengki dan juga rasa ingin memiliki, yaitu korupsi ya Tuhan. Supaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang besar, yang takut akan Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk wilayah di mana kami berpijak, yaitu kota wisata Batu. Engkau memberkati wali kota dan juga wakil wali kota dan seluruh jajaran yang ada di kota Batu. Berkati supaya kota Batu menjadi kota wisata yang damai, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, seluruh pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami. Dan juga warga kota Batu, Engkau lawat satu persatu ya Tuhan, supaya warga kota Batu tetap kuat, sehat, dipimpin Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Dan kota Batu menjadi kota yang memasyurkan nama Tuhan. Dan secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk rumah sakit baptis kami, di mana saat ini di masa pandemi ini ya Tuhan, jagai seluruh karyawan yang ada. Biarlah ya Tuhan seluruh karyawan rumah sakit baptis ini Engkau berikan kekuatan, hikmat, juga kesehatan, sehingga bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Dan berkat-berkat Tuhan Engkau cukupkan atas kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan Bapak Direktur kami, dan juga Wakil Direktur dan seluruh staf yang ada ya Tuhan di Rumah Sakit Baptis ini. Berikan kekuatan, hikmat pada mereka ya Tuhan, supaya boleh memimpin Rumah Sakit Baptis ini dengan baik. Supaya Rumah Sakit Baptis ini ya Tuhan tidak mengalami pailit di masa pandemi ini ya Tuhan. Dan kami rindu juga ya Tuhan, seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis ini Engkau pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, melalui pelayanan yang kami lakukan. Melalui talenta yang kami miliki masing-masing ya Tuhan, kami boleh saling melengkapi, kami boleh saling menopang satu sama lain, bahkan antar bagian juga boleh terjalin kerjasama yang baik. Dan melalui pelayanan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk wilayah desa Trekung di mana Rumah Sakit Baptis ini ada ya Tuhan. Engkau juga memberkati supaya desa Trekung menjadi desa yang makmur ya Tuhan, dengan keberadaan kami. Dan juga ya Tuhan seluruh karyawan yang tinggal di desa-desa di sekitar Rumah Sakit Baptis ini, Engkau melawat memberkati
supaya kami di lingkungan kami masing-masing boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau mendengar seruan doa kami. Sekalipun apa yang kami serukan jauh dari sempurna ya Tuhan, tetapi Engkau mendengar dan juga Engkau mengerti apa yang kami rindukan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah selalu kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Terkasih Rumah Sakit Baptis Batu. Saya dari unit pendaftaran akan menyampaikan tentang registrasi online. Dunia teknologi semakin berkembang, termasuk teknologi pada sistem pendaftaran rumah sakit. Semakin meningkatnya jumlah kunjungan pasien serta sebagai salah satu upaya untuk mendukung BPJS Kesehatan dan penerapan social distancing sebagai anjuran dari pemerintah, maka Rumah Sakit Baptis Batu meluncurkan sebuah inovasi, yaitu registrasi online. Tujuan dari registrasi online itu adalah peningkatan kualitas dan pelayanan Rumah Sakit Baptis Batu sebagai syarat akreditasi, syarat BPJS Kesehatan, dan sebagai upaya untuk social distancing. Syarat dan ketentuan. Pasien lama atau pasien yang sudah pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Baptis Batu sebelumnya. Pasien BPJS dan pasien pembiayaan pribadi atau pasien umum. Pendaftaran dilakukan H-30 hingga H-1 kunjungan ke rawat jalan atau poliklinik. Data nomor rekam medis, tahun, bulan, dan tanggal lahir pasien harus sesuai. Instalasi rawat jalan atau poliklinik tutup pada hari Minggu dan hari besar nasional. Diperlukan mengunggah foto persyaratan khusus untuk pasien BPJS dalam bentuk JPEG, foto kartu BPJS, rujukan, surat kontrol, rujuk internal, dan melainkan bukan foto pribadi atau selfie. Kelengkapan berkas BPJS, rujukan, surat kontrol, rujuk internal, harap dibawa saat periksa dan ditunjukkan kepada petugas untuk dilakukan verifikasi di loket 1. Pastikan smartphone Anda terinisial PDF viewer untuk menampilkan notifikasi. Tata cara pendaftaran online dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Persyaratan yang diperlukan saat pendaftaran online: kartu rumah sakit, kartu BPJS, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, rujukan dari Vaskes 1 atau dokter keluarga atau puskesmas,
dan surat kontrol. Persyaratan yang diperlukan untuk pasien keluar rawat inap: surat kembali periksa Rumah Sakit Baptis Batu untuk pasien umum dan pasien BPJS, surat kontrol BPJS untuk pasien BPJS, kartu peserta BPJS yang asli untuk pasien BPJS, kartu identitas diri, KTP, KK, SIM untuk pasien umum dan pasien BPJS. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dalam kehidupan setiap kita, peduli bukanlah perbuatan pilihan atau perbuatan mana suka yang ditawarkan oleh Tuhan, tetapi perbuatan yang wajib yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk itu,
Mari kita peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan peduli pada keselamatan orang lain. Mari terus berjalan dalam kasih-Nya hingga sukacita damai sejahteranya memenuhi kehidupan seluruh sivitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus memberkati